tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada, kembali di acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan kita akan bersama ya salah satu komunitas ya, Rumah Kreatif Sahabat Nusantara pendengar. Dan nanti kita akan bersama Ketua TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, ada Kakak Hifni Jafar, terkait dengan topik yang kami siapkan, 15 tahun TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, merawat mimpi, menumbuhkan literasi, dan menggerakkan perubahan. Saya sapa dulu untuk Kakak Hifni, selamat malam. Oke, selamat malam Kakak, apa kabar? Terima kasih RRI ND. Baik, kabarnya baik Kakak, sehat ya? Sehat ya Kakak Hifni? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih kepada RRI yang telah memberikan waktu kita malam hari ini. Baik, Kak Hifni, ini menjadi bagi masyarakat. Perjalanannya yang tidak singkat tentu menyimpan banyak cerita ya, tantangan serta capaian yang patut diapresiasi. Nah, menjelang menumbuhkan budaya literasi dan juga menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Bisa Ya, Alhamdulillah. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ND yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kami hari ini. ya. Memang TBM Rumah Kreatif Nusantara selama ini kita berjalan secara swadaya dan kita berdiri dengan berjalan sesuai dengan apa yang kita miliki, dan kita lebih fokus kepada dua bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan sosial berbasis literasi. Dan sejauh ini kita terus melakukan gerakan-gerakan literasi yang menyasar di 3 lingkungan dasar, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oke, ini awal mulanya ya, seperti itu ya. Awal mula komunitas kita itu diinisiasi oleh teman-teman kami yang kala itu di tahun 2011, teman-teman dari Universitas Indonesia yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di desa kami, di desa Tua di Pulau Inde, dan membuka komunitas ini dan berjalan hingga saat ini. Jadi kita memiliki beberapa program, yaitu ada 9 program yang selama ini kami jalankan, yaitu ada keluarga literasi, kader literasi, pos baca, kesoparan literasi, warung ikro, kebun literasi, dan alam literasi. Jadi semuanya berjalan
Jadi selama ini kurang lebih 15 tahun kita berjalan, kita bergeraknya di kawasan kita di Pulau Inde dan juga di beberapa titik kota lainnya, dan kita bermitra untuk menggerakkan sama-sama literasi ini agar literasi ini bukan hanya milik komunitas kita saja dengan rumah kerjasama, tapi milik masyarakat dan kembali kepada masyarakat dengan kegiatan pengembangan pemberdayaan melalui gerakan literasi ini. Baik, Kak Hifni, tentu baik Kak, terima kasih untuk memang kita, karena ini kita komunitas, kita mohon izin karena ini kan kita komunitas secara swadaya swakelola, tidak terikat dengan lembaga manapun. Yang pertama yang kami hadapi awalnya itu kita memang waktu itu serana prasarana ya, sampai saat ini kita hadapi memang kekurangan kita, tapi tetap kita optimis untuk menggerakkan komunitas ini. Awalnya itu kita yang pertama sarana, waktu itu kita meminjam sarana aset pemerintah, yaitu rumah jabatan camat Pulau Inde kala itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Kemudian 2017 kita pindah ke Dusun Kemo yang saat ini berjalan. Kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah karena kita secara geografisnya berada di Pulau Inde, karena taman baca ini kan sarana yang sangat butuhkan bahan bacaannya, bukunya. Jadi buku itu kan kita mengambilnya di Inde. Kita mengambilnya itu yang pertama pembiayaannya, kemudian faktor alamnya ketika ombak, gelombang dan lain sebagainya. Alhamdulillah sepanjang 15 tahun kita menikmati suka duka ini begitu. Jadi artinya bahwa kendala-kendala yang hadapi ini membuat kita tetap optimis, kita tetap berbagi kepada masyarakat baik secara offline maupun secara online. Dan sampai saat ini kita berjalan dan sudah bermitra dengan beberapa instansi dari pemerintah, kementerian, swasta dan lain sebagainya. Baik, tentu berkesan itu adalah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menghadir acara workshop waktu itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015, diundang oleh komunitas 1001 buku, dan kita diundang ke sana untuk berdialog langsung dengan Bapak Kementerian Pendidikan yang kala itu Bapak Anies Baswedan, dan kami menyampaikan kondisi Pulau Inde seperti ini, kondisi taman baca seperti ini. Dan itu momen yang pertama. Kemudian setelah kita pulang dari sana, kita punya semangat yang bagus untuk kita terus berbagi literasi di Pulau Inde ini. Dan momennya itu ketika di 2017, karena saya dan teman-teman mengakui bahwa kegiatan literasi itu kemampuannya adalah menulis, jadi kita bagaimana caranya komunitas ini bisa mendapat dukungan dari pihak luar. Dan di tahun 2018 kami mengikuti kompetisi katakanlah seperti itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, dan kita masuk 10 besar nominasi Taman Bacaan Masyarakat Kreatif Rekreatif tingkat nasional. Dan kala itu kita acaranya di Sumatera Utara di Deli Serdang, dan di sanalah kita berbagi dengan beberapa teman-teman pegiat literasi. Dan itu momen-momen yang sangat ini berkesan bagi kami, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan selama ini dan membuahkan hasil ya sebagai hadiahlah buat kami seperti itu. Baik, ini luar biasa. Kemudian momen-momen yang berkesan lainnya adalah kami di tahun 2020 menuliskan kisah-kisah kami di sebuah buku yang saya tulis sendiri, berjudul Literasi di Pulau Inde. Semuanya kami tulis sebagai produk kami. Seperti itu, Kak. Baik, Kak. Oke, tentu ada nilai. Baik, Kak. Bagi kami bahwa sebuah komunitas itu berjalan, khususnya kita di Taman Bacaan Masyarakat, itu ada 5 menurut kami. Yang pertama adalah
SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian yang kedua program-programnya, kemudian sarananya, kemudian mitranya dan dukungannya, kemudian yang kelima adalah karena kita sudah situasinya digital, paling minimal itu kita memiliki media sosial. Jadi kita Kak, meskipun kegiatannya kecil ya kita terus mengupdate kita punya kegiatan-kegiatan di media sosial di kampung ini dan ya kegiatan-kegiatan. Dan saya Kak setiap hari di akun pribadi saya pun saya berbagi aktivitas literasi, membedah buku, membaca buku, berbagi. Jadi kita terus melakukan, meskipun kecil tetap kita melakukannya sampai saat ini. Yang terpenting bagi kami adalah rasa kepercayaan di antara kami. Jadi sampai saat ini kami saling mengunjungi, saling menjaga satu sama lain, sehingga karena membangun sebuah komunitas tidak mudah bagi kami, karena menjaga frekuensi, menjaga semangat satu sama lain, menjaga kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya Kak. Oke, ini berapa banyak anggotanya Kak sampai saat ini? Halo Kak Hikmi, untuk anggota untuk kita pengurusnya, kita itu ada 5 orang sampai saat ini, dan kami memiliki relawan kurang lebih ada 15 orang yang ada di kampung-kampung. Jadi relawan ini kita membantu untuk program pos baca Kak. Jadi kita selama ini menjalankan TBM ini kurang lebih 15 tahun ini. 3 tahun terakhir kita memformulasikan gerakan ini, tidak hanya masyarakat mendatangi kami, tetapi kami yang mendatangi masyarakat melalui program pos baca itu. Seperti itu Kak. Baik, melihat dan perubahan yang pertama adalah kapasitas kepribadian kami. Jadi awalnya yang kami tidak bisa menulis, termasuk saya sendiri, alhamdulillah bisa menulis. Kemudian yang kedua dukungan dari masyarakat Kak. Jadi di sini kita masyarakat sangat mendukung. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah karena kita di Pulau Indah ini kental dengan sistem nilai dan budaya dan tradisi, jadi kami di tahun 2023 itu kita mencoba untuk bagaimana mengedukasi, menjaga kelestarian budaya di Pulau Indah ini secara kreatif dan inovatif dan bisa dipelajari oleh anak-anak dan generasi. Jadi kita mentransformasikan taman bacaan ini tidak hanya tempat untuk membaca dan meminjam buku, tapi tempat untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Dan kami sudah 2 kali mengadakan festival budaya di Pulau Indah ini dengan menguatkan menjaga nilai-nilai budaya, misalnya Nongenange, Lota, Deba, Jiki, Pize dan lain sebagainya. Dan itu sangat menarik dari tokoh-tokoh sepuh, tokoh-tokoh adat untuk sama-sama mendukung gerakan literasi dan termasuk literasi budaya ini. Kemudian yang berikut kita juga menghadirkan kerjasama kolaborasi sejauh ini dengan masyarakat di Pulau Indah ini, termasuk di lingkungan sekolah Kak. Jadi semua sekolah kita libatkan dan alhamdulillah kita juga berbagi di lingkungan sekolah, kemudian mereka juga mengunjungi TBM. Jadi sama-sama kita menguatkan literasi ini di lingkungan sekolah. Baik, ini keterlibatan dari yang pertama itu kita untuk di taman bacaan masyarakat ini kita biasanya anak-anak membaca buku, kita arahkan untuk membaca buku kalau untuk anak-anak, kemudian kita mengulaskan kembali, menceritakan isi buku bacaan. Kemudian yang kedua kita melakukan gerakan pos baca itu, kita buku itu tidak lagi ada di TBM, ya kita angkut buku-buku itu ke
komunitas keagamaan dalam ini Taman Pendidikan Al-Quran di beberapa desa, dan kita jadikan pos bacanya. Jadi kita menghadirkan buku ini tidak hanya berada di taman baca, kita ingin menghadirkan buku-buku itu berada di desa-desa atau di komunitas yang ada di kampung-kampung. Kemudian yang berikutnya, kita mengikuti beberapa event-event untuk peningkatan pemahaman kita tentang buku, yaitu metode-metode bacaan yang menyenangkan dan menarik. Misalnya membaca nyaring, itu kita rutin mengadakan pelatihan, mengadakan bimbingan kepada anak-anak dan kepada masyarakat. Kemudian juga kita mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan secara mandiri, secara swakelola kami ikuti, sehingga kemampuan kami untuk menerapkan literasi ini melalui sarana buku itu lebih tertarik, lebih diminati. Kemudian yang berikut, kita mengadakan diskusi-diskusi, dan tidak hanya untuk kalangan remaja dan anak-anak saja, tapi kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat komunitas keagamaan, terlebih dalam program keluarga literasi, di mana kita bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan. Kita menghadirkan kaum ibu, kita ajak mereka ke taman baca untuk membaca buku dan membedah, kemudian berdiskusi. Jadi TB Minit menghadirkan buku tidak hanya untuk tempat untuk kita bedah, tapi bagaimana isi buku itu bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Dan sampai saat ini kita telah membina 2 kelompok tenun, satu kelompok tenun, satu kelompok kuliner, dan satu kelompok tani wanita. Jadi kita sekitar 2 tahun ini kita lebih juga fokus di wilayah pemberdayaan perempuan. Seperti itu, Kak. Oke, tentu literasi apa nih yang selama ini yang paling diminati dan memberikan dampak nyata ya untuk masyarakat itu sendiri, kemudian anak-anak sekolah, seperti itu nih, Kak. Oke, jadi yang pertama adalah literasi budaya, Kak. Nah, di sini kita ingin menghadirkan bahwa taman baca ini bukan tempat untuk membaca saja dan berikut saja. Kita ingin taman baca ini untuk melestarikan dan menguatkan nilai-nilai budaya. Itu yang pertama, makanya kita sering-sering mengadakan festival, mengadakan diskusi, pementasan, dan lain sebagainya. Kemudian ada literasi sains. Literasi sains ini kita lebih kepada sesuai dengan kondisi kami di pertanian. Jadi kita mengajak kelompok-kelompok wanita untuk membuka pekarangan sayur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada literasi baca tulis. Jadi literasi baca tulis ini kita anak-anak remaja kita berdiskusi agar mereka bisa memberikan pemahaman tentang isi buku baca itu, kemudian mentransformasikan sesuai dengan ide mereka. Seperti itu, Kak. Baik, dari jenis-jenis buku untuk buku yang ada di kita itu kita ada buku non fiksi dan fiksi. Kemudian juga ada buku anak-anak. Jadi kita sebelum kita memberikan mereka membaca anak-anak, jadi kita melihat dulu buku-buku ini cocok apa tidak begitu. Jadi seperti itu, ada kualifikasi tertentu buku-buku mana yang bisa dibaca untuk anak, yang mana bisa dibaca untuk ibu dan lain sebagainya. Dan selama ini buku-buku yang selama ini yang tertarik itu buku anak-anak, kemudian buku-buku pemberdayaan, buku-buku keagamaan, dan itu sangat diminati oleh masyarakat dan anak-anak di sini. Oke, menariknya apakah ada Halo, Kak, gimana, Kak? Mohon maaf. Adakah kisah untuk kisah inspiratifnya dari penerima manfaatnya itu ketika kita mengadakan ini, Kak, literasi budaya, yaitu PZ, di mana PZ ini bahasa-bahasa yang memang sangat mendalam tentang adat, dan itu para sesepuh sangat merasa terharu dan merasa sangat mereka dihargai, karena selama ini belum ada ruang publik untuk mereka. Jadi waktu itu kita berdiskusi dengan mereka sangat bersyukur bahwa masih ada kita yang bekerja sama dengan mereka, dan itu mereka sangat senang. Dan itu kami kita
pentaskan. Oke. Ini Pentaskan dan mereka sangat terharu dan memberikan ruang mereka untuk berkreasi seperti itu, Kak. Baik, tentu dukungan yang luar biasa ya dari masyarakat setempat untuk menghidupkan kembali ya budaya-budaya yang akan punah begitu ya, Kak Ifni ya. Iya, mereka sangat senang sekali karena budaya-budaya itu bisa mengedukasi dengan cara yang unik. Artinya kan kita memberikan ruang mereka untuk berdiskusi, kemudian mementaskan kembali. Kemudian untuk anak-anak bukan hanya kita mengajarkan saja, tapi mementaskan. Misalnya lomba dongenangi, Kak. Dongenangi itu cerita-cerita kiasan yang diberikan oleh para orang tua ketika bersama anak, begitu. Jadi dongenangi misalnya Zendora Terua, Ara. Jadi tempat-tempat yang mana dikisahkan kembali dan dipentaskan. Jadi itu mereka sangat tertarik sekali, dan jadi anak-anak sebagai media pembelajaran untuk mengenal lebih jauh tentang budaya di Pulau Indah ini. Baik, kita dari cerita yang ada, kemudian kisah ya, dibalik menjelang 15 tahun ya, berbagai pengalaman yang sudah dilaksanakan TBM untuk inovasi yang pertama kalau untuk generasi muda, kita menginovasi. Kemarin itu kita pernah membuat produk digital, yaitu kita pemberdayaan masyarakat berbasis taman bacaan masyarakat, dan itu kita ingin menghadirkan bahwa taman bacaan masyarakat ini bukan tempat untuk hanya membaca saja, untuk membedah buku saja, untuk berliterasi saja, tetapi taman bacaan masyarakatnya sebagai tempat pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk generasi sekarang, kita membuka ruang bagi generasi di Pulau Indah ini untuk kita berdiskusi. Jadi berdiskusi kepemudaan dan lain sebagainya. Jadi untuk tahun ini di hari ulang tahun ke-15 ini kita insya Allah mencoba untuk menggali ruang-ruang diskusi dengan kepemudaan untuk bagaimana literasi ini juga menyasar di generasi-generasi muda ini. Kemudian juga kita mengajak beberapa generasi untuk bergabung, dan sampai saat ini ada relawan yang usianya 30-an sampai 25-an yang sudah menjadi relawan kita dan berdiskusi dan lain sebagainya. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa para mahasiswa di beberapa universitas untuk melakukan diskusi secara online, via Zoom, via Google Meeting, bagaimana menguatkan gerakan literasi ini. Jadi kita juga menyadari bahwa kita punya ada kekurangan, maka kita butuh insight-insight baru dari para generasi muda. Baik, pelajar pelajaran-pelajaran yang diambil bahwa ketika kita memiliki potensi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang ada dalam diri kita, maka kita harus berbagi kepada orang lain melalui sebuah komunitas ini. Dan terus terang kami yang sudah bergerak 15 tahun di tahun ini, kita ingin kita terus memberikan kebaikan-kebaikan bagi sesama semampu kami melalui komunitas kecil kami, Taman Bacaan Masyarakat, dan kami meyakini bahwa apa yang kami berikan sudah pasti pembelajaran yang terbaik dari Tuhan adalah sudah pasti memberikan kebaikan bagi diri kami dan bagi komunitas kami ini. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang baik dari pemerintah Kabupaten Indah, dalam hal ini 2 dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Indah, yang selama ini terus memberikan kami arahan, bimbingan dan lain sebagainya. Dan terus terang kami di tahun ini pembelajarannya adalah kami fokus pada sebuah program bagaimana menghadirkan literasi di sebuah kawasan desa, dengan kami masuk dalam program PELITA, Pegiat Literasi Indonesia dari Sekolah Literasi Indonesia. Dan programnya sampai saat ini masih berjalan, Kak. Mohon doanya agar kami amanah. Baik, sukses ya untuk programnya. Nah, ini boleh tahu tanggal untuk digunakan
genap 15 tahun nih Kak, dan juga kebetulan 6 Juni ini 2026 kita akan mengadakan 2 kegiatan. Akan menghibah buku di beberapa taman Ber dan PAUD Sepulau Inde ini. Kita akan berkunjung, kemudian juga akan melakukan festival literasi dan di sebuah desa di Pulau Inde, dan kita lagi berkolaborasi dan bernegosiasi. Jadi kita ingin taman baca ini kan masyarakat Rumah Kerasan Nusantara berada di desa Rentrua. Kita ingin bergeser ke beberapa desa untuk mengadakan festival di ulang tahun kami ini. Seperti itu, Kak. Oke, ini festival apa nih sebenarnya? Festival literasi, Kak. Di situ nanti ada diskusi literasi, ada lomba-lomba, lomba puisi, lomba dongeng, ada pementasan nilai-nilai budaya, seperti itu. Oke, pelaksananya tanggal berapa? Untuk pelaksanaannya sekitar ini di pekan ketiga, Kak. Oke, di pekan ketiga ya, menjelang HUT ke-15. Dan tentu ada makna usia Sahabat Nusantara ini, apa sebenarnya maknanya? Iya. Untuk maknanya, tagline-nya untuk tahun ini kita berbagi kebaikan bersama literasi. Karena kebaikan itu sudah pasti ada sepanjang kita terus melakukan kebaikan berbasis literasi ini, bahwa literasi ini tidak hanya kita persoalan hanya literasi membaca saja, tapi bagaimana caranya kita membangun kampung, memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, luar biasa. Setelah 15 tahun berkarya nanti nih, Kak Hifni, mimpi besar apa yang ingin diwujudkan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Diwujudkan, yang pertama adalah bahwa sebuah komunitas itu berjalan. Kita ingin kedepannya ada regenerasi. Jadi kita sekarang bagaimana caranya binan-binan kami yang selama ini kami bina dan didik, dan selama ini kan mereka ada yang sudah kuliah dan lain sebagainya, kita ingin suatu saat mereka kembali, generasi ini kembali untuk sama-sama menguatkan, sama-sama membangun Pulau Inde melalui gerakan literasi ini dari komunitas kita ini. Dan kita ingin mengajak beberapa komunitas untuk sama-sama membangun Pulau Inde ini melalui gerakan literasi. Baik, ya, pesan apa yang ingin disampaikan Kak Hifni kepada relawan, mitra, alumni, dan Nusantara nih, Kak? Oke, pesan yang pertama, salam hormat kami dan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Inde yang memang sejak awal sangat, pemerintah ya Kabupaten Inde sangat mendukung kami. Malah kami 7 tahun itu memakai aset daerah, rumah jabatan camat yang kala itu yang pertama. Kemudian terima kasih, salam hormat kami kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan Kabupaten Inde, pemerintah Kecamatan Pulau Inde, semua kepala desa Sepulau Inde, dan semua sekolah TK, SD, SMP, SMA, MAS, dan juga kepada mitra yang selama ini memberikan dukungan. Kemudian yang kedua, pesan kami kepada para generasi yang ada di kampung-kampung, di kota-kota dan kelurahan, mari kita memberdayakan masyarakat kita dengan membuka komunitas apapun sesuai kemampuan dan kapasitas kita, agar kita bermanfaat bagi kampung, bermanfaat bagi kecamatan, desa, dan kabupaten yang kita cintai ini, yaitu Kabupaten Inde. Jangan berhenti melakukan kebaikan, karena ketika kita melakukan kebaikan, itulah magnet kebaikan dari Tuhan untuk kita sendiri. Baik, luar biasa. Dan sebagai pertanyaan terakhir nih Kak Hifni, jika TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara dapat merangkum perjalanan 15 tahun ini dalam satu kalimat seperti apa yang paling menggambarkan semangat perjuangannya nih, Kak? Oke, kalimat yang terakhir adalah jangan lelah kebaikan, jangan lelah kita menghadirkan positif baik bagi sesama,
karena sumbangsi yang kita berikan sebagai investasi amal kita kepada sesama, dan doa-doa dari kita semuanya saling mendoakan. Kami juga mendoakan kepada RRI agar terus mendampingi komunitas-komunitas, bukan hanya komunitas kita saja dan komunitas yang lain, agar kita terus bergerak bersama untuk berbagi energi positif, sehingga energi positif itu bisa memberikan kebaikan bagi kita, bagi daerah kita, bagi masyarakat, dan kabupaten yang kita cintai itu Kabupaten Inde. Jangan pernah bertanya Kabupaten Inde ini apa yang Kabupaten Inde ini berikan kepada kita, tapi kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya berikan untuk Kabupaten Inde kita tercinta ini. Baik, luar biasa ya. Take and give itu harus perlu ya, Kak Hifni, untuk mencapai sebuah kesuksesan yang besar dalam membangun sebuah komunitas. Oke, sukses terus berbagai kegiatan persiapan menjelang hari TBM Nusantara ya, yang ke-15 tahun memang tidak mudah ya. Baik, Kak Hifni, terima kasih untuk waktunya. Kita sudah berbagi informasi malam hari ini di Komunitas Bicara. Sama-sama Kak, terima kasih banyak pimpinan RRI yang telah memberikan kami kesempatan. Salam sehat, sukses untuk teman-teman komunitas TBM Nusantara. Salam sehat selalu Kak, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Malam dan salam literasi. Salam literasi. Oke, ayo membaca, ayo peduli. Terima kasih. Baik, pendengar RRI, luar biasa perjalanan 15 tahun ya teman-teman kita dari TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Dan tadi Kak Hifni juga sudah menjelaskan bagaimana persiapan untuk menyongsong hari ulang tahun ke-15, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Pulau Ende yang mengakomodir ya untuk masyarakat dan juga para pendidik ya, dan juga anak didik yang ada di sekolah. Dan 15 tahun bukan sekedar angka, melainkan jejak pengabdian, kerja kolaboratif, dan juga semangat untuk terus menghadirkan bagi masyarakat. Semoga perjalanan Sahabat Nusantara ini menjadi inspirasi ya untuk kita semua, bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang membuka peluang, membangun karakter, dan juga menciptakan perubahan. Selamat menyongsong HUT ke-15 ya untuk teman-teman TBM Nusantara, terus merawat mimpi, menumbuhkan literasi, dan juga menggerak perubahan bagi Nusantara. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Komunitas Bicara malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat malam, sampai jumpa, dan salam literasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.